Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini kami dari kelompok 5 akan menjelaskan tentang intervensi ketahanan pangan. Materi yang pertama yaitu tentang teoritis terkait intervensi ketahanan pangan atau gizi. Ketersediaan informasi ketahanan pangan yang akurat, komprehensif, dan tertata dengan baik dapat mendukung upaya pencegahan dan penanganan kerawanan pangan dan gizi. Informasi ketahanan pangan sebagaimana bisa dilihat dalam UU Nomor 18 Tahun 2012 tentang Ketahanan Pangan dan PP Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi. Ketahanan pangan sendiri merupakan suatu kondisi terpenuhinya pangan bagi negara sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, pangan yang baik dalam jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau, serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif, serta berkelanjutan. Brown dan kawan-kawan mengungkapkan bahwa konsep ketahanan pangan pada dasarnya dapat menimbulkan perdebatan dan banyak isu yang membingungkan, karena konsep ketahanan pangan ini luas dan banyak dan merupakan salah satu konsep yang sangat penting. Ketahanan pangan pada dasarnya juga membahas hal-hal yang menyebabkan seseorang tidak tercukupi kebutuhan pangannya. Hal-hal tersebut meliputi ketersediaan pangan, lapangan pekerjaan, dan pendapatan. Ketiga hal tersebutlah yang nantinya akan menentukan apakah suatu rumah tangga memiliki ketahanan pangan, artinya dapat memenuhi kebutuhan pangan dan gizi bagi setiap anggota keluarganya. Ketahanan pangan di ASEAN. Berdasarkan The World Food Programme of the United Nations, dalam peta kelaparan 2012, terdapat 3 negara yang rendah akan insiden kekurangan gizi. Dalam arti, kurang dari 5% populasinya tergolong kurang gizi, yakni Singapura, Malaysia, dan Brunei Darussalam. Indonesia dikategorikan sebagai sedang rendah, di mana 5-14% populasinya mengalami kurang gizi. Sementara Filipina, Vietnam, Thailand sebagai sedang tinggi, yakni 15-24% populasinya mengalami kurang gizi, dan Laos serta Kamboja tergolong tinggi, yaitu 25-34% populasinya mengalami kurang gizi. Permasalahan yang terjadi bukan terletak pada kekurangan suplai pangan, melainkan karena model kebijakan pangan yang merugikan petani dan pendekatan politik yang tidak tepat sasaran untuk memecahkan problem kelaparan. Nah, kesenjangan besar yang nampak jelas ini adalah bahwa pemerintah menetapkan target pada produsen dari sisi suplai, tetapi sesungguhnya banyak hal terjadi di luar kemampuan dan kebiasaan produsen. Agribisnis juga sulit berkembang meskipun sudah dicoba difasilitasi dengan pemberian subsidi, pinjaman dana, ataupun impor. Realita kehidupan petani dan nelayan yang serba tradisional dan terbatas dari segi modal dan keterampilan serta berusaha menghindari resiko justru kerap diabaikan dan tidak difasilitasi, sehingga petani dan nelayan merasa makin tertekan dan hidup dalam resiko berat akibat cara-cara cepat yang dilakukan pemerintah dan pebisnis untuk memenuhi kebutuhan pangan dan bahan baku melalui kegiatan impor. Untuk itu, intervensi yang kita butuhkan yaitu menyediakan instrumen bagi segala pemangku kepentingan dan mengembangkan model-model ketahanan pangan sebagai suatu kesatuan komunitas. Para birokrat perlu mendengar, memonitor, dan menyesuaikan diri dan kebijakannya sejalan dengan kebutuhan petani, nelayan, dan pelaku bisnis di bidang pertanian dan perikanan. Ketahanan pangan perlu dilihat sebagai roda besar yang terdiri dari tiga roda kecil yang harus saling berputar, berirama, yakni roda suplai pangan, roda permintaan pangan, dan roda kebijakan. Ensuring food security in Sahara Afrika. Di Afrika, tepatnya di Republik Kongo, telah terjadi konflik bersenjata yang mengakibatkan kekurangan pangan dan kelaparan pada masyarakat rentan, bahkan menyebabkan kematian terburuk di dunia. Maka dari itu, dilakukan intervensi dengan cara yang pertama itu program darurat klasik dengan pusat pemberian makanan terapeutik atau TPC yang berfungsi di rumah sakit lokal dan menerima pasien yang mengalami malnutrisi yang sangat parah.
Yang kedua, ada lembaga yang bernama ECHO dan mitranya berusaha untuk memenuhi kebutuhan kesehatan yang tujuan utamanya memulihkan produksi pertanian dan membangun kembali lingkaran yang baik antara kesejahteraan dan produktivitas. Bolsa Familia merupakan program tanpa kelaparan untuk memberantas kerawanan pangan dan menghilangkan kelaparan. Nah, Bolsa Familia ini melibatkan bantuan tunai bersyarat kepada keluarga termiskin dalam situasi rawan pangan, melibatkan pengadaan langsung produk saat panen, dan setiap rumah tangga mendapatkan kartu debit. Nah, yang selanjutnya itu ada negara Cina. Cina itu mengembangkan keterampilan teknis dan ilmiah dalam inovasi pertanian seperti mengembangkan varietas tanaman yang tahan terhadap patogen dan meningkatkan produktivitas. Jadi, berdasarkan penjelasan di atas, dapat kami simpulkan dua program yang bisa diterapkan di Indonesia. Yang pertama, bisa kita lihat dari program yang diterapkan di India. Nama program ini yaitu TPDS atau Targeted Public Distribution System. Sistem ini berperan membantu masyarakat menengah ke bawah untuk bisa tetap makan dan mencukupi kebutuhan gizinya sehari-hari. Dan yang program kedua yaitu pemberian susu kurma. Program pertama bisa diterapkan antara kolaborasi Kementerian Pertanian dan juga Kesehatan. Untuk lebih jelasnya bisa dibaca di dalam PowerPoint. Program kedua yaitu pemberian susu kurma sebagai alternatif PMT. Hal ini dilatar belakangi oleh prevalensi penyakit infeksius dan anemia yang tinggi pada pengungsi bencana. Kondisi infeksi ini mengakibatkan pemakaian asupan protein yang melebihi kondisi normal, sehingga asupan protein harus ditingkatkan. Sebagai salah satu sumber protein yang tinggi, susu dimanfaatkan dalam hal ini. Nah, penambahan kurma selain meningkatkan cita rasa, juga bertujuan untuk meningkatkan hemoglobin. Hal ini telah dibuktikan secara ilmiah oleh beberapa literatur yang disajikan di PPT tersebut. Untuk meningkatkan daya simpan susu kurma tersebut, dilakukan metode pasteurisasi dengan memanaskan susu kurma selama 21 detik dengan suhu 95 derajat Celcius. Baiklah, sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.